Di dalam Lukas pasal 2 ayat 21, menurut Bible Kristen, pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Jesus. Ini kalau pertanyaan ini yang ditanya kepada pendeta, saya yakin debat itu akan selesai dalam tempo 1 menit. Kebetulan di kepala saya ini ada 13.766 pertanyaan. Itu baru yang termudah. Oke, disunat. Apa gunanya sunat? Jadi itu saja, Yahya Waloni, agar kamu ini sadarlah. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini tidak mampu menjawab pertanyaan dari Ustadz Yahya Waloni. Di Lukas ayat 21, Yesus disunat, kenapa orang Kristen dibaptis? Dan Ustadz Yahya Waloni juga sudah menyiapkan pertanyaan 13.766 pertanyaan yang mengakunya mantan guru besar Al-Quran, hafiz Al-Quran, guru hadis, dan pendeta internasional tidak mampu menjawab pertanyaan dari Ustadz Yahya Waloni ini. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 21, menurut Bible Kristen, pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Jesus. Ini ayat Injil yang masih asli. Betul kalau itu. Bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Al-Masih atau Yesus Kristus, siapapun namanya. Kalau itu ditujukan kepada Nabi Isa, betul bahwa Nabi Isa dilahirkan pada tanggal 6 sebelum Masehi, berumur 8 hari Nabi Isa disunat. Itu betul. Kalaulah Nabi Isa disunat, sekarang timbul pertanyaan, kenapa orang Kristen tidak sunat lalu mereka mengaku pengikut Yesus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih buat teman-teman masih setiap menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni. Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini yang mengakunya pendeta internasional tapi tidak mampu menjawab pertanyaan Ustadz Yahya Waloni. Lukas pasal 2 ayat 21, Yesus disunat. Kenapa orang Kristen tidak disunat? Dan orang Kristen mengatakan kalau mereka itu adalah pengikut Yesus. Jadi pertanyaan ini yang membuat Saifuddin Ibrahim ini sangat kepanasan dan terbongkarnya tingkat keilmuan dari Saifuddin Ibrahim. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita akan mendengarkan bagaimana jawaban dari Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini. Orang sendiri ceritanya, kisahnya, dia dialog dengan orang mantan Kristen, apakah Yesus itu disunat? Lalu orang Kristen itu bilang, Yesus nggak disunat, katanya. Nah, ini kan cerita bohong. Semua orang Kristen akan mengatakan bahwa Yesus disunat. Ayatnya di mana? Ya mungkin dia bingung atau salah. Ayatnya di sini, di sono gitu. Ya biasa kalau orang Kristen ditanyakan, enggak hafal ayatnya. Kita sudah mendengarkan bagaimana jawaban pertama dari Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini yang mengakunya pendeta internasional. Jadi seperti inilah tingkat keilmuan dari Saifuddin Ibrahim ini. Padahal sudah jelas ayatnya tertulis di dalam Alkitab Lukas pasal 2 ayat 21 bahwa Yesus disunat pada hari ke-8. Dan kenapa orang Kristen tidak disunat? Dan kenapa orang Kristen mengakunya pengikut Yesus? Jadi inilah pertanyaan dari Ustadz Yahya Waloni. Tapi Saifuddin Ibrahim ini mutar-mutarnya entah kemana. Jadi sangat terlihat dengan jelas bahwa Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini sangat dungu dan tidak mampu menjawab pertanyaan dari Ustadz Yahya Waloni. Apa Saifuddin Ibrahim ini tidak malu ketika dia membuat pengakuan kalau dia ini pendeta internasional, guru besar Injil, dan sangat dikagumi oleh orang Kristen karena kecerdasan Saifuddin Ibrahim. Tapi dikasih satu pertanyaan saja, Saifuddin Ibrahim ini tidak mampu untuk menjawabnya. Yesus disunat, kenapa orang Kristen tidak disunat? Buktinya Yesus disunat itu ada di Lukas pasal 2 ayat 21. Jadi pada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita akan mendengarkan yang selanjutnya. Lalu tanya kepada orang Kristen, adakah satu nabi saja yang pernah dibaptis? Ini kalau pertanyaan ini yang ditanya kepada pendeta, saya yakin debat itu akan selesai dalam tempo 1 menit. Kebetulan di kepala saya ini ada 13.766 pertanyaan. Itu baru yang termudah. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni ini sangat masuk akal. Apakah ada nabi dibaptis? Karena Yesus saja disunat, kok orang Kristen ini bisa dibaptis? Baptis ini ajaran dari mana? Baptis ini ajaran dari Paulus. Jadi Paulus itu merubah semua ajaran Yesus. Paulus mengatakan dengan tergantungnya Yesus di kayu salib sebagai penebus dosa, maka perjanjian lama itu dihapuskan. Jadi yang mendekati Al-Quran itu hanya perjanjian lama, tapi Paulus merubah semua itu. Jadi di sini juga Ustadz Yahya Waloni mengatakan
Kalau satu pertanyaan ini diajukan oleh para pendebat, maka debat itu akan selesai dalam 1 menit. Di sini juga Ustadz Yahya Waloni sudah menyiapkan pertanyaan sebanyak 13.766 pertanyaan. Dari tantangan Ustadz Yahya Waloni, tidak ada satu pendeta pun yang menyanggupinya, tidak ada satu pendeta pun yang menerimanya. Ustadz Yahya Waloni mengatakan, silahkan kumpulkan seluruh pendeta di Indonesia ini dan lawan saya sendiri, dan saya tidak akan membawa kertas secuil pun. Nah, jadi pada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan dulu bagaimana ocehan dari Saifuddin Ibrahim Bunga Duda Tua ini. Oke, disunat. Apa gunanya sunat? Tapi maling semua, koruptor semua, penipu semua, penjahat semua. Memang itu sunat? Itu bukan sunat. Jadi kalau sunat fisik seperti itu nggak ada gunanya di dalam kehidupan Muslim. Ngapain disunat? Kita sudah mendengarkan bagaimana jawaban kedua Saifuddin Ibrahim. Jawabannya masih tetap sama. Saifuddin Ibrahim ini tidak mampu menjawab pertanyaan dari Ustadz Yahya Waloni. Nah, jadi Saifuddin Ibrahim ini mengatakan tidak ada artinya sunat fisik. Padahal ini sangat besar manfaatnya dari segi kesehatan kita. Nah, di sini kan tempat berkumpulnya kuman, ada keputihan yang membawa penyakit. Tapi Saifuddin Ibrahim Bunga Duda Tua ini mengatakan itu tidak ada artinya. Artinya di sini Saifuddin Ibrahim itu sama sekali tidak paham tentang kesehatan, tidak paham tentang Al-Quran, tidak paham tentang Bible. Di mana kepahaman Saifuddin Ibrahim ini? Saifuddin Ibrahim ini hanya paham tentang donasi, sedikit-sedikit donasi. Dan Udin ini mengatakan kalau dia ini sangat dikagumi oleh orang Kristen. Kalau orang Kristen yang sehat, yang berakal, tentu tidak mengagumi Saifuddin Ibrahim ini. Karena Saifuddin Ibrahim ini hanya bisanya mencaci maki. Tapi kalau tingkat keilmuan Saifuddin Ibrahim sama sekali tidak ada. Silahkan cek video Saifuddin Ibrahim. Apakah ada tingkat keilmuan Saifuddin Ibrahim? Sekarang kita itu berbicara masalah pria, bukan jorok dan negatif. Sekarang bisa kita bandingkan antara disunat dan tidak disunat. Lebih keren mana tampilannya? Sekarang untuk perempuan antara disunat dan tidak disunat, lebih keren mana tampilannya? Nah, jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.